Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gigi Adiansa dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem keamanan informasi. Saya akan menjelaskan tentang sebuah malware yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat atau beberapa orang lebih tepatnya, yaitu ransomware. Untuk kalian yang ingin tahu tentang ransomware dan bagaimana solusi pencegahannya, simak video ini selengkapnya. Ransomware, sistem keamanan informasi. Sebelum kita masuk ke ransomware, kita akan membahas dulu sedikit tentang cybercrime dan sistem keamanan informasi. Cybercrime merupakan kejahatan cyber atau kejahatan yang menyerang kita melalui internet. Dapat kita ketahui bahwa seiring dengan meningkatnya pengguna dan kegunaan komputer serta perkembangan teknologi, cybercrime atau kejahatan internet juga meningkat. Sudah begitu banyak sistem keamanan diciptakan untuk mencegah cybercrime, namun cyber attack juga ikut berkembang. Sudah begitu banyak kasus cybercrime yang menyerang sistem keamanan informasi. Sebelum masuk ke dalam kasus tersebut, pengguna harus memahami terlebih dahulu pentingnya keamanan informasi dan nilai dari sebuah informasi. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Akan tetapi, masalah keamanan ini kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah information-based society. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual atau pribadi. Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Kemudian kita akan masuk ke sejarah dari ransomware. Pada tahun 2017, sejarah mencatat WannaCry adalah salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. Tak kurang dari 150 negara terkena dampak ransomware yang mengunci sistem komputer ini, termasuk Indonesia. Dibanding ransomware lain yang sebelumnya hanya menyebar secara relatif terbatas, WannaCry lebih sakti karena memanfaatkan tol senjata cyber Dinas Intel Amerika Serikat (NSA) yang dicuri hacker dan dibocorkan di internet. Itulah mengapa WannaCry bisa menyebar luas dalam waktu relatif singkat. Hanya dalam beberapa jam, sang program jahat mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara. Serangannya tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan. Jadi, sebelum kita masuk ke jaringan yang lebih lama lagi, kita akan mulai dari sejarah penyerangan ransomware terbesar yang terjadi pada tahun 2017. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail tentang ransomware, tentang WannaCry. Saat ini, WannaCry tersebar melalui exploit NSA atau Network Security Agent (NSA 2016) yang bocor baru-baru ini dirilis oleh kelompok Shadow Brokers. Peneliti dari Prancis, Kevin, percaya bahwa WannaCry menyebar melalui exploit Eternal Blue. Eternal Blue adalah vulnerability pada protokol SMB v1 atau versi pertama. Exploit ini menyerang sistem yang satu memiliki protokol SMB v1, kedua bisa diakses melalui internet, ketiga belum melakukan update patch MS17010. Saat malware ini menyerang satu komputer, maka akan dengan cepat menyerang komputer yang lainnya yang berada pada satu jaringan. Menurut ID CERTII 2017. Nah, kemudian pada gambar kita bisa lihat ini merupakan apabila komputer kita terkena ransomware, ini adalah program dari ransomware tersebut. WannaCry Decryptor 2.10. Di situ ada check payment dan ada decrypt. Setelah kita melakukan pembayaran, maka ransomware itu bisa di-decrypt atau bisa dilepaskan. Berdasarkan laporan Bromium pada tahun 2014, terdapat beberapa serangan crypto ransomware mencolok yang terjadi sejak 2013 hingga 2014. Crypto ransomware tersebut antara lain
Dirty Decrypt, CryptoLocker, CryptoWall, Critrony, dan beberapa varian dari CryptoLocker termasuk Loki. Pada awal tahun 2016, sebuah varian ransomware Loki ditemukan menginfeksi komputer rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jerman. Varian ransomware ini menyebar melalui email spam yang berisi dokumen Microsoft Office yang berisi makro, dan juga lampiran terkompresi yang berisi malware. Makro dokumen tersebut kemudian mengunduh file ransomware Loki. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu ransomware. Setelah kita mengetahui sejarahnya, tentu kita akan masuk dulu ke penjelasan lebih detail tentang ransomware. Ransomware adalah sebuah tipe malicious software atau malware yang menginfeksi sebuah sistem komputer dan membatasi akses pengguna ke sistem yang terinfeksi tersebut. Ransomware seringkali berusaha untuk memeras korban dengan menampilkan peringatan pada layar. Umumnya, peringatan tersebut memberitahu korban bahwa sistem tersebut telah terkunci atau file di dalam sistem telah terenkripsi. Korban mendapat pemberitahuan bahwa akses ke file tidak akan diberikan hingga korban membayar tebusan. Nilai tebusan bervariasi, tetapi umumnya nilainya kurang lebih 200 hingga 400 dolar Amerika Serikat dalam Bitcoin atau bentuk pembayaran virtual lain. Ransomware umumnya menyebar melalui email phishing yang mengandung lampiran berbahaya atau malicious, atau melalui situs yang mengandung malware yang diinstal tanpa sepengetahuan pengguna. Keefektifan sebuah ransomware bergantung pada kemampuannya untuk memberikan rasa takut dan panik kepada korbannya, sehingga korban menekan link untuk membayar tebusan, serta dapat menginfeksi sistem dengan malware lain. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan beberapa jenis ransomware. Yang pertama ada CryptoWall 3.0 atau 3.0 sama saja. CryptoWall 3.0 menggunakan extension file tertentu untuk enkripsi melalui algoritma RSA 2048 dan meninggalkan 4 file di dalam file yang bersangkutan. File yang berhubungan dengan helpdecrypt.html, helpdecrypt.png, helpdecrypt.txt, dan helpdecrypt menjelaskan apa algoritma RSA 2048 itu, bagaimana cara memulihkan sistem, dan bagaimana menormalisasi filenya. Sebagai gantinya, ia meminta kompensasi moneter atau uang. CryptoWall 4.0 yang baru ditemukan adalah ransomware yang mengubah nama file dan eksistensi menjadi kombinasi acak, huruf, dan angka. Ini berarti setelah CryptoWall 3.1 ternyata sudah ada perkembangan lagi 4.0. Mungkin ada yang lebih sakti, tapi kita akan membahas yang simple dulu. Kemudian yang kedua ada CryptoLocker. CryptoLocker mengubah ekstensi file menjadi dienkripsi dan menghasilkan dua file dalam file yang dienkripsi. Yang pertama ada decrypt instruction dan atau how to restore files. Ini dioperasikan setelah versi cadangan untuk fitur pelindungan sistem dihapus. Kemudian kita lanjut ke jenis ketiga atau CTB Locker. CTB Locker mengubah extension file menjadi kata 7 digit setelah terinfeksi dan menghasilkan dua file di file yang dienkripsi. Kemudian menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menormalkan filenya dan meminta uang kepada pengguna sebagai gantinya. Namun, bahkan setelah melakukan pembayaran, tidak mungkin untuk memastikan apakah itu dapat dipulihkan atau tidak. Ini cukup bahaya. Kita sudah bayar, tapi kita belum tahu itu bakal pulih atau tidak. Takutnya kita hanya dimanfaatkan saja kan. Jadi memang lebih baik itu melakukan pencegahan. Kemudian kita lanjut ke TeslaCrypt. TeslaCrypt mengubah extension file dari ECC, EZZ, EXX, kemudian menghasilkan help restore files. Di dalam file yang dienkripsi, file berukuran 200 MB atau lebih tidak rusak. Alat pemulihan baru-baru ini telah dikembangkan, tetapi ransomware ini telah diperbarui untuk menghapus file kunci dari PC, sehingga tidak mungkin untuk memulihkan bahkan dengan alat decryption. Yang kelima ada DNKVO. DNKVO mencuri akun pengguna melalui malicious code, kemudian mengakses terminal dari jarak jauh dari PC atau server, memasukkan file ransomware yang terinfeksi kepada komputer pengguna untuk mengoperasikannya. Di dalam folder terenkripsi, tempat kata-kata NKFO ditambahkan ke depan file, menghasilkan file NK in your files VOIN documents.
Tidak seperti ransomware pada umumnya, tidak ada nama spesifik untuk jenis ini dan sudah berkembang dari menyerang PC ke menyerang server DB atau database. Tidak seperti ransomware lain, ransomware ini akan berjalan pada saat OS dijalankan, sehingga saat perangkat di-boot, perangkat akan berada pada mode operasi konstan. Untuk membelikannya, perlu menghapus file yang terinfeksi. 1.bat sysdll.x di dalam komputer. Ini biasanya ada di C kalau tidak salah. File utama atau file OS, operation system. Kemudian ada yang keenam ada Loki. Loki membuat file Loki recover instruction, help instruction di antara file terenkripsi yang eksistensinya diubah menjadi Loki. Ini adalah ransomware yang biasanya menginfeksi melalui file terlampir. Layer beranda diubah ke konten file yang dihasilkan dan nama filenya diubah menjadi salah satu file yang dienkripsi. Seperti CryptoWall 4.0, perbedaan Loki dari ransomware lain adalah bahwa bahkan pada jaringan yang terputus, data yang dibagikan tetap bisa dienkripsi oleh si Loki ini. Kemudian kita akan masuk ke solusi untuk uh, malware ransomware ini. Setiap ransomware memiliki cara deteksi dan pencegahan yang berbeda-beda. Berikut merupakan cara-cara yang bisa digunakan untuk mencegah serangan ransomware. Yang pertama ada PC update, PC atau server. Untuk Java, jika pembaruan baru tidak diterapkan atau program tidak digunakan, lebih aman untuk menghapusnya dari PC. Perbarui Adobe Reader dan Adobe Flash Player ke versi terbaru, serta Windows dan Protection Software untuk memperkuat keamanan. Yang kedua, ada data backup atau menyediakan tempat backup atau tempat lain untuk data yang kita miliki. Jika pencadangan data ditangguhkan untuk pengguna, maka pencadangan tidak diterapkan dengan benar. Pengaturan cadangan oleh administrator lebih aman. Kemudian ketiga ada webpack files atau site security check. Periksa status keamanan situs web di www.virustotal.com atau situs web lainnya yang menyediakan checking website yang ingin kita jelajahi. Kemudian yang keempat ada share folder management. Ketika share folder bersama dijalankan, ubah folder ke pengaturan tersembunyi sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kelima, ada sistem security setting. Jika jendela pelindungan sistem terbuka, seseorang dapat memverifikasi apakah cadangan driver sudah diatur. Jika tidak ada titik pemulihan, maka setelah memilih drive yang relevan, pilih menu konfigurasi untuk mengatur titik pemulihan tepat waktu. Jika ini bukan driver OS, dengan mengaktifkan menu pemulihan dari file versi sebelumnya, manajemen yang stabil dimungkinkan. Titik waktu pemulihan harus dibuat untuk pengelolaan data yang lebih aman. Kemudian yang keenam adalah read-only folder setting. Dengan mengubah data menjadi folder read-only, folder tersebut dapat dilindungi dari infeksi jika ransomware menyerang. Jika terkunci dan perlu dirubah, folder tersebut dapat dibuka kuncinya dan digunakan, tetapi CryptoLocker adalah pengecualian. Jadi untuk CryptoLocker ini kurasa untuk yang keenam ini tidak bisa digunakan. Dan ini adalah tabel solusi untuk setiap masalah. Tabel menunjukkan metode pencegahan mana yang dapat digunakan untuk setiap kasus jenis serangan ransomware. Di antara metode pencegahan, PC update dan read-only folder setting dapat digunakan di seluruh papan seluruh papan. PC dan server data backup, webpack dan site file security checks, shared folder management, and read-only folder setting berbeda dalam efektivitasnya untuk setiap jenis serangan ransomware. Kecuali salinan cadangan dari fitur pelindungan sistem di CryptoLocker dihapus sebelum operasi dan kemudian dipisahkan secara fisik sebelum pencadangan. Pencegahannya akan sulit. Tesla Crypt tidak merusak file berukuran 200 MB atau lebih, tetapi karena ia menghapus file kunci PC, bahkan dengan alat deskripsi pemulihan sulit dilakukan setelah terinfeksi. Bisa kita lihat untuk PC update, bentuk titiknya itu hitam atau possibility atau tingkat keamanan, tingkat solusinya itu baik. Kemudian ada yang titiknya putih atau seperti angka 0 itu merupakan nothing atau tidak berpengaruh atau apa-apa atau tidak efektif. Kemudian ada yang setengah seperti bulan itu partially possibility. Jadi ada bisa iya, bisa tidak.
Bisa kita lihat sendiri pada PC update semuanya possibility-nya tinggi, kemudian PC dan server data backup itu hampir semuanya hitam, tapi ada yang nothing untuk CryptoLocker, dan kemudian bisa kalian lihat yang lainnya. Dan saya akan menutup presentasi saya. Pada penutup ini saya akan sedikit membahas kembali tentang apa yang sudah saya presentasikan. Pada dasarnya, ransomware dapat menyerang komputer dan perangkat mobile. Beberapa contoh ransomware yang menyerang komputer adalah CryptoLocker dan Loki. Sedangkan contoh ransomware yang menyerang perangkat mobile adalah SimLocker. Penanganan yang dapat dilakukan terbagi atas pencegahan dan mitigasi. Penanganan yang dapat dilakukan pada ransomware berbeda, tergantung pada tipe malware tersebut, metode yang digunakan untuk menyandra data, serta manajemen kunci yang digunakan untuk enkripsi data. Berdasarkan rekomendasi dari US CERT, penanganan lebih ditekankan kepada pencegahan infeksi ransomware, karena infeksi dapat berdampak besar pada organisasi. Sedangkan untuk ransomware SimLocker yang menyerang perangkat mobile Android, kunci lebih mudah didapat karena di hardcode ke dalam aplikasi. Dan kesadaran atas pentingnya keamanan dari sebuah informasi, hal-hal seperti penyerangan ransomware dapat dihindari dan dampaknya pun dapat dikurangi. Sebagai tambahan, untuk pengguna Windows 10 itu, Windows 10 sudah menyediakan sebuah sistem keamanan khusus untuk penyerangan ransomware ini, sehingga melakukan update berulang kali untuk OS Windows 10 itu adalah hal terbaik untuk menjaga keamanan dari penyerangan ransomware ini. Nah, kurasa cukup sekian presentasi tentang ransomware yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf dan saya harap presentasi saya ini dan video ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan kalian dan uh, awareness kalian tentang sistem keamanan informasi. Kurasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.